supaya nanti paham semuanya. Sebenarnya pagi hari ini atau mulai kemarin-kemarin saya itu merasakan perasaan yang tidak seperti biasanya. Rasanya mau ditinggal anak-anak itu eman gitu, merasa keberatan. Jadi kemarin saya sudah matur sama para ustadzah, gimana kalau tidak liburan gitu. Ya, kita selalu kumpul sama anak-anak terus gitu. Tapi keputusan terakhir ya tetap ada liburannya, ya akhirnya kami mengikutinya. Walaupun dengan perasaan yang agak keberatan, rasanya kayak mau pisah, mau pisah sama keluarga gitu, mau ditinggal berapa hari atau berapa bulan. Seperti panjenengan ketika ditinggal haji sama keluarga ini sampai nangis ya. Nah itu yang saya rasakan saat ini, kayak mau ditinggal haji atau mau ditinggal apa gitu. Ya Allah anakku gitu. Jadi saya betul-betul merasa bahwa anak panjenengan itu anak saya, sehingga rasanya berat banget ditinggal oleh anak-anak kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, liburan kali ini adalah liburan yang agak pendek, hanya 1 pekan. Yang sewu biasanya 10 hari biasanya. Desember biasanya liburnya 10 hari. Nah ini kita coba pendek, atau mungkin tahun depan tidak usah liburan gitu kan. Ini tadi ada yang matur kalau liburan itu saya susah gitu. Susahnya nanti anak saya itu gimana kalau di rumah. Bahkan ada ini ibu yang ibunya Mbak Nafis sama Mbak Arta, itu malah gini, Mbak Arta itu kalau di rumah itu nggak mau, pengennya ke pondok terus itu. Apa nggak usah liburan di sini aja kan gitu. Itu ya nggak mana ibunya Mbak Arta tadi. Pengennya di pondok terus, nggak usah libur gitu. Ya ini katanya nanti mau diajak kembali Pak. Ini ada temannya nanti Pak dari Bali ya. Ini nanti Mbak Arta, Mbak Nafis liburannya di Bali karena Bapak Ibu ada di Bali. Bapak Ibu yang hormati, liburan kali ini hanya 1 minggu. Mohon manfaatkan liburan ini sebaik-baiknya untuk bisa ya betul-betul seakan-akan anak-anak kita ini sudah kita kekang, kita kekep cukup ya selama 1 minggu nanti. Jadi semoga dengan 1 minggu itu sudah menjadi obat kangen yang selama kurang lebih ada yang 6 bulan, ada yang mungkin 9 bulan, kan yang mulai Syawal, liburan Syawal sampai ini mungkin sekitar 9 bulan. Kalau yang mulai Juli kemarin baru 6 bulan. Nah ini nanti liburan 1 minggu semoga sudah menjadi obat kangen yang nantinya besok Ahad tanggal 28 mohon sudah dikembalikan lagi ke pondok lagi. Nanti nggih Bapak Ibu nggih. Nah ini saya titip kalau panjenengan kemarin titip kepada kami, nah ini saya titip, mohon anak-anak kita selama di rumah mohon dibimbing yang baik, karena anak-anak kita di pondok betul-betul kami berusaha untuk membimbing sebaik-baiknya, sampai nonton HP juga tidak boleh. Kemudian isinya pokoknya ibadah dan belajar, insya Allah atau maksiat belas. Jadi maksiat di pesantren tidak ada maksiat. Insya Allah isinya hanya amal solih. Makanya kami titip selama di rumah nanti bisa dibimbing
Kami titip jaga anak kita, terutama terkait dengan sholat jamaahnya Bapak Ibu, terkait dengan bangun tidurnya. Di pondok anak-anak kita dibangunkan sekitar jam 3:15, setengah 4 sudah mulai bangun saat ini. Kalau yang saat subuhnya jam 4 lebih, itu bangunnya jam 4 kurang seperempat. Jam 4 kurang seperempat, artinya 30 menit sebelum subuh. 30 menit sebelum subuh sudah dibangunkan, kemudian diajak untuk sholat tahajud, untuk zikir. Kemudian setelah subuh, azan subuh, jak zikir lagi. Kemudian setelah sholat subuh, jak zikir lagi. Nanti anak-anak kita hafal Bapak Ibu, monggo nanti ikuti aja. Itu ijazah semuanya. Zikir yang kita baca insya Allah zikir yang sangat mustajab. Makanya nanti Bapak Ibu bisalah, tidak apa-apa, itu diamalkan bareng-bareng. Jadi untuk zikir sebelum subuh, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Biasanya itu pujian. Terus zikir setelah adzan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Kemudian setelah sholat subuh zikir ya latif 129 kali. Nah, coro bahasa kami kepada anak-anak kita pakai bahasa gini. Anak-anak pengen sugih, ya sugih apa? Sugih ilmu, sugih bondo, sugih hati. Lakukan baca ya latif 129 kali setiap ba'da subuh. Syaratnya kudu sholat sih. Kalau tidak sholat subuh tidak bisa ngamalkan itu. Insya Allah akan diberi kemudahan, akan diberikan rizki berupa ilmu, berupa harta, berupa murah hati. Itu, makanya nanti bisa dijaga anak kita untuk tetap istiqomah menjalankan itu. Pakai bahasa kami, istiqomah khairum min alfil karomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Kalau kita mencari keramat, doa-doa dari para wali, sebenarnya dengan kita istiqomah dalam mengamalkan kebaikan, mengamalkan amal sholih, istiqomah itu sudah lebih bagus daripada doa 1000 keramat tadi. Makanya kami mengajari kepada anak-anak untuk selalu istiqomah. Tolong Bapak Ibu dijaga, harus saya ini titip. Kemudian Bapak Ibu, kami sudah pesan kepada anak-anak kita bahwa liburan kita ini dakwah. Liburan kita ini dakwah. Baik dakwah bil hal maupun dakwah bil mau'izatil hasanah. Dakwah bil hal ini anak-anak kita, anak-anak ya, semua santri baik putra maupun putri, ini banyak yang nggak kelihatan ini. Ini di mana? Delik ini di kamar ya. Bapak Ibu, anak-anak kita sudah kita pesan, ya, nanti Bapak Ibu tinggal ngawal. Bahwa liburan kali ini bukan untuk memperbanyak nonton HP. Kalau ibu bapak memperbolehkan nonton HP, monggo. Yang terpenting dijadwal Bapak Ibu, sama dikawal. Jangan sampai terlalu dihabiskan untuk nonton HP. Karena saya juga merasakan ketika anak itu di rumah susahnya banget untuk menghindari nonton HP. Cuman asal nanti dikawal Bapak Ibu supaya tidak mohon maaf, tontonan-tontonan di HP itu banyak tontonan-tontonan yang mengganggu.
Makanya tolong dikawal dan dijadwal. Anak-anak kita dikasih pesan dakwah bilhal itu ada dua Bapak Ibu. Untuk dakwah bilhalnya ada dua. Yang pertama dengan akhlak yang karimah, akhlak yang akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Di rumah harus hormat kepada kedua orang tua, ta'zim kepada kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua, matur sama bapak ibu yang sopan, hormat kepada yang lebih tua, baik itu kakaknya, mbahnya, saudara-saudaranya yang lebih tua, tetangga-tetangganya yang lebih tua. Harus dihormati. Ajaran dan budaya menghormati yang lebih tua sudah kita tanamkan sedini mungkin sejak di pondok. Makanya tolong nanti dikawal Bapak Ibu, nggih. Kan kalau di rumah kami tidak bisa ngawal 100%, tapi kalau di sini insya Allah Bapak Ibu kami kawal dengan peluru-peluru kami yang ini banyak ini Bapak Ibu. Ini pasukan-pasukan untuk mengawal putra-putri kita di pondok. Ya, ini yang membantu Bapak Ibu untuk mendampingi selama di pondok 24 jam. Jadi nanti dakwahnya dengan akhlak yang baik. Oh, santri pantes akhlaknya apik. Bedakan bahwa santri dengan tidak santri itu jelas beda. Kalau santri itu punya unggah-ungguh, santri itu punya kesopanan, santri itu punya akhlak yang baik. Jangan malah lebih memprihatinkan, jangan sampai. Jangan sampai di rumah itu dibuat kesempatan bumbung ning omah. Jangan sampai, Siap? Semua santri siap untuk berakhlak yang baik? Yang putri siap? Alhamdulillah Bapak Ibu siap untuk berakhlak yang baik. Kemudian yang kedua, dakwahnya dakwah bilhal dengan istiqomah terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baik selama di pondok. Anak-anak kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu punya budaya-budaya yang bagus di pondok. Tolong nanti tetap diistiqomahkan di rumah. Bangun tidur sebelum subuh, kemudian sholat subuh jamaah, kemudian zikir wiridannya tidak ketinggalan, deres Al-Qur'annya tidak ketinggalan. Nanti deresnya tolong Bapak Ibu ya surah akeh-akeh, 1 hari 1 juz gak apa-apa. 1 hari harus deres 1 juz minimal, itu minimal. Bagi yang sudah punya hafalan 20 juz ya berarti paling tidak 2 juz. Kalau yang sudah punya hafalan 30 juz khatam ya paling tidak 3 juz, syukur 7 juz atau 5 juz, sehingga 1 minggu itu khatam. Untuk yang 30 juz 1 minggu khatam ini. Tapi kalau yang kecil-kecil monggo lah paling tidak 1 juz tidak apa-apa. Itu Bapak Ibu karena memang di pondok yang dibaca oleh anak-anak kita lebih dari 1 juz. Dalam sehari lebih dari 1 juz. Itu mesti lebih daripada 1 juz. Makanya nanti di rumah tidak usah banyak-banyak, 1 juz insya Allah udah bagus. Karena tantangannya banyak, gangguannya banyak. Gitu Bapak Ibu. Jadi istiqomah terus Al-Quran, istiqomah sholat jamaah, istiqomah wiridan, istiqomah zikiran, istiqomah bersolawatan dan sebagainya. Tolong bisa dikawal Bapak Ibu. Kersane Bapak Ibu juga merasakan bahwa anak-anak kita itu bagus, itu bangga. Alhamdulillah anakku ya Allah, Masya Allah rasane seneng banget.
banget gitu. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Ini dakwah yang kedua, istiqomah dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok. Ini dakwah yang kedua. Dakwah yang ketiga Bapak Ibu adalah dakwah bil mau'izatil hasanah. Setelah akhlaknya ditunjukkan yang bagus, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang bagus, selalu istiqomah, kemudian ajak-ajak kepada temannya, kepada saudaranya, atau mungkin kepada bapak ibunya. Yuk bapak ibu sholat jamaah. Yang mungkin bapak ibunya tidak terbiasa sholat jamaah, nanti putra putri kita akan mengantarkan bapak ibu untuk rajin sholat jamaah. Maaf, ya, karena putra putri kita alhamdulillah selalu sholat jamaah. Saya paling keras bapak ibu kalau tidak jamaah, masya Allah. Ini pantangan bagi keluarga dari Mustafa untuk tidak jamaah. Harus sholat jamaah. Itu. Makanya alhamdulillah anak-anak kita yang sudah terbiasa jamaah nanti akan dakwah, ngajak panjenengan, ngajak keluarga, ngajak teman-temannya untuk selalu sholat jamaah, untuk selalu zikir, untuk selalu deres Al-Quran. Insya Allah. Siap? Santri putra siap? Siap apa? Siap apa tadi? Siap apa Mas Arya, Mas Sakti? Siap apa? Ya, siap untuk mengajak teman-temannya beramal sholih. Gitu ge. Untuk yang putri siap? Oke, terima kasih. Kemudian mengajak teman-temannya untuk mondok. Untuk mondok tidak harus di Darul Mustafa Bapak Ibu. Kesan saya sejak kemarin kepada anak-anak, yang penting teman-temanmu diajak mondok. Mau mondok dimanapun silahkan. Ya, mau mondok dimanapun silahkan. Yang terpenting mau mondok. Oke, mesti Bapak Ibu. Apa meneh mondok di Darul Mustafa kan gitu ya. Yuk kita terima dong. Masa tidak diterima? Ya, kalau mondok di Darul Mustafa alhamdulillah. Mondok dimanapun juga alhamdulillah. Yang penting mondok. Kami ceritakan. Kemarin saya cerita gini Bapak Ibu. Misalnya kemarin ini Mas Kodir, mana Mas Kodir? Halo Mas Kodir. Ya, Mas Kodir ini dari Bandung. Dari Bandung itu membawa teman banyak. Ada Mas Kafa, ada Mas Odil, ada Mas Aden, ada Mas Rosyid, ada Mbak Sani, Mbak Sani ya, terus ada Mbak Sani, ada Mbak Najma dan sebagainya. Itu yang pertama kali kesini itu Mas Kodir. Jadi Mas Kodir itu asalnya mendaftar di Amtilati Bang Sri, tapi abahnya itu kagungan pondok, punya pondok cabangnya 60 cabang. Darussurur yang Mas Kodir ini Darussurur 27. Darussurur 27. Itu cabang 60 itu milik keluarga semua. Yang Mas Kodir ini daftar di Bang Sri, abahnya doa. Ya Allah, pilihkan buat anak saya pondok yang cocok. Pondok yang cocok buat anak saya. Delalah Amtilati orang ketompo. Malam langsung seketika itu Mas Kodir dalam posisi tidur, langsung sudah di kamar sini, bangun tidur sudah di dalam kamar. Sudah di kamar sini. Tapi sebelumnya sudah komunikasi dengan saya. Ya, insya Allah nanti anak saya akan masuk ke Darul Mustafa gitu. Padahal belum pengumuman diterima atau tidak diterima. Tapi oleh beliaunya sudah ada komunikasi, insya Allah nanti masuk di Darul Mustafa. Katanya dengan senang tidak diterima di Amtilati itu senang, malah diterima di Darul Mustafa itu senang. Itu ceritanya gitu Bapak Ibu. Akhirnya bisa membawa teman-temannya yang jumlahnya lumayan banyak karena beliau memang di sana punya jamaah. Akhirnya saya ceritakan Bapak Ibu, ini misalkan besok Mas Kodir itu giliran belum masuk surga misalnya,
Ternyata Mas Afa, Mas Aden, Mas Odil dan sebagainya tadi sudah mau masuk surga. Ini sesuai dengan cerita-cerita hikayah. Anak-anak itu tadi yang mau masuk surga tidak mau masuk surga sebelum asbab, sebelum sebab yang mengantarkan masuk surga itu dimasukkan surga dulu. Saya bisa mengenal agama sehingga bisa masuk surga itu karena pengaruh dari teman saya yang namanya Kodir. Maka saya tidak mau masuk surga sebelum Kodir masuk surga. Ini cerita. Dan itu besok juga banyak Bapak Ibu. Misalkan ini mohon maaf Bapak Ibu, ada yang suka membiayai putra putri atau anaknya orang lain mondok, sehingga anak tersebut menjadi anak yang solih atau solihah. Kemudian anak tersebut dengan kesolihannya giliran dihisab akan masuk surga. Udah oke, masuk surga. Anak tersebut secara otomatis nanti akan matur sama malaikat. Malaikat, saya senang dimasukkan surga, tapi saya tidak mau masuk surga sebelum penyebab saya tahu agama masuk surga dulu. Nah siapa? Bapak ibu yang membiayai saya dulu itu harus masuk surga dulu, baru saya mau masuk surga. Ini makanya Bapak Ibu kalau membiayai putra putrinya yang ikhlas, insya Allah biaya panjenengan, infak yang panjenengan keluarkan untuk keluarga berpendidikan, untuk pendidikan keluarga kita, itu besok akan menjadi sebab mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Begitu pula tadi pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi baik yang bisa menjadikan sebab teman-temannya bisa masuk pondok, entah pondok dimanapun, tertarik bisa masuk pondok, insya Allah itu menjadi sebab mereka nanti akan matur kepada malaikat, saya tertarik, saya tahu agama karena tertarik melihat Mbak siapa misalnya Mbak Desi, melihat Mbak Desi akhlaknya bagus setelah masuk setelah masuk pondok, setelah di pondok akhlaknya bagus sehingga saya tertarik, saya akhirnya masuk pondok dan saya mau masuk ke surga setelah Mbak Desi yang memberikan pengaruh saya masuk pondok, masuk surga dulu. Ini amin Allahumma amin. Gitu Bapak Ibu. Makanya saya titip kepada panjenengan semuanya, tolong anak-anak kita bisa dijaga dengan baik. Gitu Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu. Dan selanjutnya mohon doa restu Bapak Ibu. Insya Allah 1 Rajab nanti kita akan mengirim santri, kurang lebih ada 20 santri yang akan kita kirim ke Pare, program bahasa Arab dulu selama 2 bulan. Insya Allah dengan program 2 bulan itu insya Allah sudah lumayan baik untuk bercakap-cakap pakai bahasa Arab. Dengan kacamata kami, anak-anak yang dari Bandung maupun anak-anak yang dari luar Jawa itu dulu awalnya pakai bahasa Indonesia, tapi kami sedikit menekan, jangan bicara pakai bahasa Indonesia. Ketika bicara sama temannya harus pakai bahasa Jawa sing halus, pakai Jawa yang bagus, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Walaupun yang sewu pondok-pondok yang biasanya ada campuran dari luar kotanya itu biasanya pakai bahasa Indonesia, dimanapun pakai bahasa Indonesia. Hanya di sini kayaknya yang harus memaksa pakai bahasa Jawa. Mohon maaf, kami paksa pakai bahasa Jawa. Alhamdulillah dalam tempo 2 bulan anak-anak dari luar kota yang notabene belum bisa bahasa Jawa nol, dalam waktu 2 bulan lancar bahasa Jawa Bapak.
Dengan kacamata itu, insya Allah putra putri kita yang kita kirim ke Pare dalam waktu 2 bulan nanti insya Allah akan tastus dengan bahasa Arabnya. Harapan kami gitu. Untuk itu mohon doanya Bapak Ibu ya. Ini kita kirim sekitar 20 dulu. Nanti antri. Karena kemarin ada juga yang mau daftar tapi masih kecil. Mas Aflah dari Magelang itu baru kelas 4. Mau daftar kami tidak menerima, belum, masih kecil. Malah lagi yang kecil lagi dari Bogor itu Mas Arkan, bapaknya Arpora pokoknya didaftarkan gitu. Nggak usah, masih kecil, nanti gitu. Bahkan harapan kami nanti dari 20 santri yang kita kirim nanti, insya Allah akan membawa teman-temannya nanti di sini pun juga akan bisa bahasa Arab insya Allah. Walaupun nanti juga ada mungkin kalau dipandang perlu, tetap kita kirim lagi beberapa santri untuk lebih bagus untuk bahasa Arabnya. Gitu. Dan nanti akan tiba giliran pakai bahasa Inggrisnya juga, Bapak Ibu. Kenapa kalau saya mengejar pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, Bapak Ibu? Impian kami, Bapak Ibu, mohon sewu, mohon doanya, betul mohon doanya, Bapak Ibu. Impian awal kami mendirikan pondok pesantren adalah satu, ingin mengantarkan santri untuk menjadi penghafal Al-Quran yang Qur'ani, penghafal Al-Quran yang akhlaknya terbina, setidaknya mendekati akhlak-akhlak Quran. Kemudian yang kedua, kami ingin mengantarkan anak-anak untuk menguasai kitab. Yang akan kami tekuni di Pondok Darul Mustafa adalah ulumul Quran, tafsir ilmu tafsir, ulumul hadis, hadis ilmu hadis, kemudian fikih usul fikih nanti akan kita tekankan. Makanya program kami madrasah aliyahnya adalah program khusus. Program khususnya adalah itu nanti ulumul Quran, ulumul hadis, fikih usul fikih dan sebagainya. Sehingga setelah terjun ke masyarakat, kami punya harapan anak-anak alumni Darul Mustafa itu nanti betul-betul bermanfaat di masyarakat, menjadi penghafal Al-Quran, kitabnya matang, dan bahasa Arab, bahasa Inggris oke. Insya Allah di masyarakat bermanfaat, lembaga-lembaga pendidikan banyak yang memanggil beliau-beliau, memanggil anak-anak kita untuk menjadi guru-guru di lembaganya. Kami punya harapan semacam itu. Untuk itu betul harapan kami, doa dari Bapak Ibu, pangestu dari Bapak Ibu. Makanya kami tetap berusaha getol, anak-anak kami harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Arab, bahasa Inggris memang sementara ini harus mendatangkan atau mungkin kita kirim. Tapi kalau yang tafsir ilmu tafsir, hadis ilmu hadis, ulumul Quran ulumul hadis, ya, fikih usul fikih, kami sudah memulai Bapak Ibu. Kami sudah menghadirkan beberapa guru yang memang sesuai di bidangnya, ya, dan kami akan menambah guru yang alumni dari pondok pesantren tapi yang ikut ma'had alim. Jadi setidaknya sarjana juga mumpuni di dalam kitab-kitab salaf. Kitab-kitab salaf. Harapan kami seperti itu tadi Bapak Ibu. Anak-anak kita akan menjadi ulama yang betul-betul mampu, ulama-ulama yang berkualitas. Tapi Bapak Ibu, pesan kami memang mohon maaf kepada anak-anak itu. Kalau besok sudah menjadi ulama, jadilah ulama yang ulama akhirat. Jangan ulama dunia. Ulama dunia itu ngeten Bapak Ibu. Aku tak ngapal ke Quran ben jadi polisi, ben jadi TNI, tidak boleh Bapak Ibu. Bahkan di sini Al-Quran tidak boleh dilombakan Bapak Ibu. Di Darul Mustafa tidak ada lomba Al-Quran. Dereke dawuh Mbah Yai Arwani Kudus. Lomba Al-Quran tidak ada di Darul Mustafa. Adanya lomba selain Al-Quran tidak apa-apa. Tapi kalau lomba Al-Quran tidak diperbolehkan. Al-Quran dihafal bukan untuk dilombakan, tapi Al-Quran dihafalkan adalah untuk diamalkan.
Itu Bapak Ibu nggih, yang sabu kok ora tau ana juara. Anu Qur'ane ora tau ana juara. Riyin anu sewu. Nek tasih derek lomba, niku juara 1 Bapak Ibu. Juara 1. Ya namanya Mbak Nisa dari Semarang, itu pernah juara 1 tingkat kabupaten ketika ada di Masjid Agung Demak, lomba apa itu dulu itu? Haul Agung Sultan Fatah ya. Waktu ada Haul Agung Sultan Fatah, kita mencoba mengirim santri, alhamdulillah juara 1 Bapak Ibu. Tapi setelah kita sepakati ikut Mbah Yai Arwani, tidak usah ada lomba-lomba. Itu Bapak Ibu yang sabu, jangan bertanya loh, orang mau lomba nih orang tahu juara gitu. Kalau yang lomba lain tidak apa-apa, makanya pialanya banyak gitu. Ya, dengan sabu Bapak Ibu. Itu ya, jadi nanti harapan kami anak-anak kita betul-betul menjadi ulama akhirat yang bisa mengantarkan kita sebagai orang tuanya selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Itu saja Bapak Ibu yang kami haturkan pada Bapak Ibu. Ini nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa komunikasi dengan wali kelas atau murabi dari santri-santri kita, anak kita, Bapak Ibu, nanti boleh bertanya apapun. Kami selaku yang dituakan di Pondok Pesantren Takwit Anak Darul Mustafa berterima kasih sebesar-besarnya atas dukungan support dari Bapak Ibu, sehingga kami bisa mengantarkan putra-putri kita yang step by step, tahap-tahap untuk ada kemajuan menjadi lebih baik. Dan insya Allah kami akan selalu berusaha memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Tidak kurang-kurangnya kami mohon kepada panjenengan semua doanya ya Bapak Ibu. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa mohon nanti Pak Ma'ruf untuk memimpin doa. Alhamdulillah Pak Ma'ruf yang kemarin sakit selama kurang lebih 10 harian, ini alhamdulillah sudah mendapatkan kesehatan. Nanti kita mohon untuk memimpin doa. Terima kasih.